Oke, nah berdasarkan jenis variabel random atau variabel acak itu dibagi lagi jadi dua ya. Ada yang discrete dan ada continue. Nah, mungkin kita akan jelaskan dulu nih perbedaan dari discrete dan continue itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, kalau contoh kasusnya adalah variabel discrete misalnya seperti yang tadi kita bahas ya. Misalnya pelemparan 2 koin gitu ya. Berapa munculnya muka? Ya, berarti kan X-nya itu bisa saja 0, X-nya bisa 1 atau bisa 2 gitu ya. Kalau kita ngelempar 2 koin, munculnya muka itu bisa saja 0, 1 atau 2. Jadi kalau discrete itu kita bisa mencacah ya. Kalau 0 gini ya, X1-nya itu sama dengan 0, itu peluangnya berapa? X2-nya sama dengan 1, peluangnya berapa? Nah, kemudian kalau 3 itu peluangnya berapa? Ya, misalnya kalau di yang tadi ya, kalau sini 0, X sama dengan 0 itu misalnya di sini seperempat. Kalau muncul 1, ini ada setengah gitu ya. Munculnya 2 itu ada 1 kan, berarti seperempat. Nah ya, itu kalau discrete. Jadi kita bisa memisahkan nih si variabel acaknya ya, nilainya itu bisa 0, 1 atau 2. Nah, bedakan dengan continue. Kalau continue itu kita tidak bisa menentukan atau mencacah si nilai variabel randomnya itu. Contoh misal yang sedang kita bahas adalah misalnya tinggi badan mahasiswa gitu ya. Tinggi badan. Nah, misalnya kita punya nilai range tinggi badan mahasiswa, ada yang 150 ya kan? Misalnya ya. 155 lah misal. Sampai misalnya 180 misalnya gitu ya. Nah, berapa saja kemungkinan nilai variabel randomnya? Ya, bisa 155, 156, 157 gitu ya. Tapi bisa juga ya, misalnya jadi 155,1 gitu ya. Ya kan? 155,2, 155,3 gitu ya. Atau kalau ketelitiannya bertambah jadi 155,01, 155,02 gitu ya. Atau mau 3 angka di belakang koma, 155,001 dan seterusnya. Jadi kalau variabel continue itu ya antara A sampai B ya, tadi ya 155 sampai 180 itu jumlah variabel acaknya itu tidak terhingga gitu ya. Jadi kita nggak bisa mencacah, beda dengan yang variabel discrete. Tadi kita bisa sebutkan bahwa X-nya itu 0, 1, atau 2. Tapi kalau continue, di antara range atau interval A sampai B itu ada sangat banyak nih titik X-nya gitu ya. Sehingga di sini karena dia kalau semakin rapat gitu ya, sehingga seolah-olah seperti ada garis gitu ya. Dia tidak terpisah seperti discrete kayak gini. Ya, jadi karena ini sangat sangat tidak bisa kita hitung gitu ya jumlah variabel randomnya gitu. Nah, itu untuk continue. Cuman kalau untuk memudahkan ya membedakannya, kalau variabel continue itu biasanya hasil pengukuran kayak gitu ya. Sedangkan kalau discrete itu hasil menghitung ya atau mencacah. Nah, di variabel random discrete ini nanti ada yang namanya probability mass function ya atau PMF. Sedangkan kalau untuk variabel continue ada namanya probability density function ya, berhubungan dengan distribusi probabilitas ya. Kalau distribusi probabilitas discrete itu kita sebutnya probability mass function atau PMF ya. Sedangkan kalau distribusi probabilitas continue itu adalah probability density function. Nah, untuk variabel random X discrete ya, maka
fungsi massa probabilitas atau probability mass function-nya atau fx ini sama dengan peluang x besar sama dengan x kecil, gitu ya. Nah, jadi peluang x sama dengan x1 misalnya ya. Ini adalah px1 di sini, ini fungsinya. Kalau x2 berarti di px2 ini adalah f2-nya ya. Nah, dan seterusnya. Nah, sifat fx itu lebih besar sama dengan 0. Jadi, sifat dari fx atau fungsi massa probabilitas ini pasti lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Bisa 0 mungkin, tapi kalau kurang dari 0 nggak mungkin, karena tidak ada nilai peluang yang kurang dari 0 ya. Tidak ada nilai peluang negatif. Nilai peluang itu pasti 0, terus lebih dari 0, gitu ya. Nah, kemudian di sini tuliskan sigma x fx sama dengan 1. Jadi ini menyampaikan bahwa semesta ya, total peluang semesta ya, itu pasti 1. Jadi f1 tambah f2 fx2 ya, tambah fx3 tambah fx4 ditambah fx5 itu pasti totalnya 1, gitu. Pasti totalnya 1. Nah, sebenarnya ini kan konsep ya peluang gitu ya, bahwa jumlah peluang dalam semesta itu pasti 1, gitu ya. Nah, kemudian ada distribusi probabilitas kumulatif atau cumulative distribution function ya. Nah, ini contoh sebuah toko buah-buahan membeli 8 kotak apel, ternyata 3 kotak diantaranya dalam kondisi busuk. Nah, jika seorang hendak membeli 2 kotak, ya, dan dia memilih secara acak kotak apel yang tersedia, tentukan fungsi probabilitas. Nah, pertama kita cek dulu apakah ini masuk sebagai variabel random discrete atau continue, ya kan? Kalau ini menghitung jumlah kotak apel ya sudah jelas ini adalah discrete ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa 8 kotak apel terdiri dari 3 kotak berisi apel busuk dan 5 kotak berisi 3 kotak busuk, berarti ya sisanya ya 5 kotak berisi apel bagus. Nah, sedangkan dibeli 2 kotak apel. Nah, di sini X adalah kejadian terambilnya kotak apel busuk kan, berarti ya kan, variabel randomnya adalah terambil kotak apel busuk. Kalau dia ngambil 2, berarti kan kemungkinannya ada 0 busuk ya, X-nya berarti bisa 0, bisa 1, atau bisa 2, ya kan. Nah, fungsi probabilitas seorang akan mendapatkan kotak yang berisi apel busuk adalah ya, kalau di sini berarti pakai fungsi kombinasi ya. Ya, karena tadi ya mengambil 2 dari 8 ya dengan fungsi kombinasi ya, ini 3 kombinasi 0 ya, 5 kombinasi 2 dibagi 8 kombinasi 2. Nah, ini adalah masing-masing probabilitasnya. Untuk F0 sama dengan 10/28, untuk F1 sama dengan 15/28, untuk F2 sama dengan 6/28. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ya, berarti ada 1, 2, 3. Nah, yang B, distribusi probabilitas yang berisi nilai-nilai dari fungsi distribusi probabilitas fx dan grafiknya. Jadi kita diminta untuk menggambar ya. Ya udah tadi kan F0 ya atau Px sama dengan 0 tadi 10/28. F1 15/28. F2 3/28 ya. Nah, kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini dan bisa kita gambarkan juga dalam bentuk grafik. Saya rasa ini sangat mudah ya. Kalau 0 berarti 1/28 di sini. Kalau 1 itu 15/28, kalau 2 3/28. Nah, sementara kalau untuk kumulatif tadi ya, Px kurang dari sama dengan X kecil, ya berarti ini kumulatifnya ya.
ketika X sama dengan 0, fungsinya adalah 10/28. Nah, fungsi kumulatifnya 10/28. Nah, ketika X besar kurang dari sama dengan X kecil, yaitu X kecilnya itu 1, nah, berarti fungsi kumulatifnya adalah 10/28 ditambah 15/28, yaitu 25/28. Nah, begitu juga kalau P X kurang dari sama dengan 2. Ya, berarti 25/28 tambah 3/28 ya hasilnya 1 ya. Berarti totalnya pasti 1. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini ya untuk grafik distribusi probabilitas kumulatif. Nah, ini untuk menghitung nilai harapan ya, harapan atau mean ya, atau rata-rata itu biasanya dinotasikan dengan EX sama dengan mu ya. Nah, ini adalah sigma X dikali Fx-nya berapa gitu ya. Dan ini untuk variansi ya. Kalau standar deviasi berarti akar dari variansi. Nah, contohnya misal ini tadi dilantunkan 2 koin, kita dapat distribusi probabilitasnya seperti ini. Nah, kita bisa menghitung rata-ratanya. Ya. Untuk X sama dengan 0 sampai 3, X kali Fx gitu ya. X-nya 0, Fx-nya berapa? Fx-nya 1/4 ya. 0 kali 1/4 ditambah 1 kali setengah ditambah 2 kali 1/4 sama dengan 1. Nah, jadi secara teoritis harapan banyaknya muncul muka pada tiap kali lemparan 2 koin adalah ada 1 kali muncul muka gitu. Nah, dengan mu1 maka kita bisa hitung juga variansinya ya, X kuadrat kali Fx. Nah, yaitu di sini variansinya adalah ini ya, 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Nah, untuk standar deviasinya ya tinggal diakarkan saja, yaitu 0,707.